firman Tuhan, saudara kasih selamat siang. Berkati Tuhan, shalom. Shalom. Masih kurang semangat nih siang hari ini. Shalom Tiberias. Shalom. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lebih dahsyat lagi bagi dia, saudara. Allah kita yang sungguh luar biasa memberkati kita, menyertai kita secara luar biasa sempurna hingga saat ini. Dan kita datang ke tempat ini semuanya dalam keadaan yang bersuka cita. Amin. Saudara, siap untuk memuji Tuhan pada siang hari ini, amin saudara. Mari bersama kita akan memulai ibadah kita pada sesi keempat di tempat ini. Tapi sebelum itu kami ingatkan kembali bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti secara offline di tempat ini, saudara, di Tiberias Kelapangan Nias, untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama jalannya ibadah kita pada sesi keempat di tempat ini, yaitu dengan selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan tentunya nantinya setelah ibadah kita selesai, kami akan kembali untuk Bapak Ibu Saudara terkasih untuk tidak maju ke depan mimbar, karena selama berjalannya ibadah new normal tidak ada altar call, saudara. Dan sekian informasi dan juga himbauan yang boleh sampaikan di siang hari, dan mari bersama-sama kita mau beri pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ya Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami ya Bapa untuk kebaikan, untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan keadaan yang baik semuanya. Kami tahu karena campur tangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu, bahkan bagi penghiburan-Mu ya Bapa. Sebab itu kami datang rindu beri yang terbaik, pujian penyembahan kami ya Bapa, agar berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu di siang hari ini jadi siang yang penuh dengan pujian, jadi lembah pujian, bahkan hadirat Tuhan terjadi bagi setiap kami yang percaya di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang kerajaan-Mu. Mari Roh Kudus, kehendak-Mu jadilah bagi setiap kami di tempat ini. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu yang kudus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, bahkan yang terikat terima kelepasan siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam satu nama ajaib, nama penuh kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mari sama-sama katakan Amin. tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari dengan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan lu yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami sembah Engkau ya Allah kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan kau Allah yang baik Tuhan. Bahkan namamu Yesus teramat indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya itu semua pujian, amin, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Sambil angkat kedua tanganmu saudara, selalu sembah Allahmu yang luar biasa kudus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sambil kita bangkit berdiri saudara, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya pujian, haleluya, hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Selalu Tuhan memujimu. Mari angkat kedua tanganmu saudara, sembah Yesus, haleluya. Kami datang dengan hati yang rela Tuhan, datang di bulan Natal ini menyembah Allah yang benar. Terima kasih. Sama-sama saudara, siang hari ini imanmu bangkitkan, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih dahsyat lagi saudara, dari hatimu bersyukur. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya ini Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi dia saudara. Di atas kepala kita bersama-sama kami sembah Kau Yesus. Ku mau memujimu, ku pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya, semua pujian. Dahsyat Kau Tuhan, sama-sama tinggal di atas. Ku mau
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, saudara, bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Kami berserah, kami berserah Tuhan selamanya. Haleluya. Kau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan siang hari. Kau lihat isi hati mereka yang merindukan Engkau Tuhan di tempat ini. Bahkan bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti secara live streaming, ya Bapa, mereka merindukan Engkau, terima hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang membebaskan kami Yesus, yang memerdekakan kami Tuhan, akan menyatakan kuasa bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu saudara, mari bangun mesbah Tuhan, bangun penyembahan Tuhan. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran ini kami Yesus. Kami yang gak mau takut lagi Tuhan, kami yang gak mau lagi percaya ke dunia ini Yesus, hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami berserah. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Ada transfer kuasa bagi kami ya Bapa. Ada transfer kuasa, ada manifestasi di tempat ini Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya Yesus. Kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sama-sama jemaat di tempat ini, maka seluruh umat Tuhan yang mengikuti secara live streaming, angkat kedua tangan-Mu saudara, pandang wajah Yesus. Mari di Natal ini saudara, kita mau terima yang terbaik, bahkan kita mau beri lagi yang lebih terbaik. Siang hari ini Tuhan, persembahan kami yang hidup,
Kami serahkan di dalam tangan-Mu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Tepuk tangan lu yang dahsyat bagi Allah kita yang besar. Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, how great is our God. Allah kami yang kami percaya, besar berkuasa. Is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Katakan name above all names. I worship you, God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Above all names. You're the name above all names. Amen. You are worthy of sembah syukur bagi Tuhan, saudara. And my heart will sing how great is our God. Lebih dahsyat tepuk tangan bagi Dia, saudara. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Dibelia sama-sama, angkat tanganmu, katakan, oh, how great is our God. Sing with me, how great. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you, God. Amin. Engkau yang sakit, terima kesembuhan di tempat ini, saudara. Sebab Allah yang kau sembah, Allah yang penuh dengan kuasa. Katakan sama-sama, how great. Yes, kami terima di Tuhan. Mari setuju sama Tuhan kebesaran Dia. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see
Engkau Tuhan, kebesaran-Mu Kau nyatakan Tuhan sampai detik ini. Maka sepanjang masa kami tetap kagum akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami tasbihkan ibadah kami yang luar biasa Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Shalom di Berias. Sama-sama kita bersuka cita buat kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan ajaib. Tuhan Yesus besar bagi setiap kita. Haleluya. Bersama-sama dengan penuh sukacita siang hari ini kita memuji Tuhan. Indonesia, ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan pada kiri kananmu, Engkaulah saudara dan saudariku. Yang bersuka cita sama-sama kata kita bagi Tuhan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bersukacita soal hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Sukacita, cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Berikan sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang bersuka kita menyambut Natal, sama-sama kita sorakan haleluya. Lebih keras buat Tuhan Yesus, haleluya. Hai, mari berhimpun, sembah dan puji Dia. Sama-sama umat Tuhan bersuka cita. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus lahir bagi setiap kita. Juru selamat yang hidup menjadi sama dengan manusia, memulihkan, menyelamatkan setiap kita. Yang bersuka cita sama-sama umat Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga, sembah dan puji Dia.
pujian semua Bagi nama Gloria. Muliakan Tuhan. Sama-sama muliakan. Muliakan Tuhan. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus yang layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Angkat tanganmu sama-sama katakan, muliakan Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan Yesus, Gloria. Muliakan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sama-sama sekali kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan bersemayam dan puji-pujian kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan lahir Kristus. Lahir Kristus Ramaja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Lagi semangat lagi buat Tuhan Yesus. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terajaib. Kita sorga bergema, bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus, Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan pada siang hari ini. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita pada siang hari. Siapkan hati untuk berkata firman Tuhan pada siang hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kami, menyelamatkan kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami, memulihkan hidup kami, memberkati setiap kami. Hari Tuhan Yesus, hadirat-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Tuhan bersemayam dan puji-pujian dan sembah kami. Hingga kuasa-Mu tercurah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah sebentar kami terima firman Tuhan. Kami sungguh percaya firman-Mu dasar kehidupan bagi setiap kami, yang menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami, memberkati setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang ajar kami,
Mampukan kami agar sepanjang hidup kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan surga. Hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, kami sungguh percaya pada siang hari setiap kata kalimat ada pewahyuan, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat yang mengajar setiap kami, menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan hati yang rindu kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hadir firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita beri pada siang hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan segenap hati kita. Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan segenap hati katakan, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Memuji-Mu, kami percaya Tuhan kami hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, akan pujian kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan menikmati semua kemurahan. Lebih sungguh lagi bersama-sama ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami. Oh, lebih baik satu hari. Kami sungguh percaya hadirat-Mu Tuhan Yesus menguatkan, memulihkan setiap kami daripada 1000 hari di tempat lain.
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Berterima kasih buat hadirat Tuhan siang hari ini yang begitu nyata bagi setiap kami, menguatkan kami, memulihkan kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh percaya kemurahan Tuhan begitu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita rindu hadirat Tuhan siang hari ini, mari sama-sama di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Ini pujian korban syukur kami Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami naikkan pujian kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sama-sama kita berikan sorak-sorai tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan. Sambut firman Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Yesus, daripada 1000 hari di tempat. Aku memuji, menyembah Tuhan. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh lagi bagi Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pujian memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sama-sama katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi sambil angkat tanganmu di rumah Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati
semua kemurahan-Mu. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Lebih baik berada dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena berada dalam hadirat-Mu itu yang kami rindu. Berada bersama dengan Engkau, kami mengalami pemulihan, kami mengalami penyegaran dari Tuhan. Kami tahu dunia akan berakhir bersama juga dengan kehadiran-Nya. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam Natal yang kami rayakan 2020, akan tutup tahun 2020. Kami rasakan semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam perkataannya, taruh isi hati-Mu dalam hatinya, agar setiap kata kalimat yang keluar perkataan dari surga, perkataan dari Yesus sendiri. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, jaringan lancar sampai dengan sesi yang terakhir. Bahkan setiap kuasa gelap iblis setan apapun nama-Mu, Engkau tidak punya kuasa di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang hari. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas kepercayaannya saya melayani pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang di rumah. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, jangan malu-malu, angkat HP-mu tinggi-tinggi. Sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar masih dalam serial khotbah mengenai Natal dengan judul besar Jesus Reason for the Season. Yesus adalah alasan dari kita merayakan Natal. Saya masuk dalam part kelima atau bagian kelima. Saya beri judul adalah Lost and Found atau hilang dan diketemukan saudara. Lost and found. Kalau saudara suka traveling ke luar negeri atau ke daerah, kalau saudara suka tinggal di hotel, atau saudara bisa pergi ke mall, saudara akan menemukan ada sebuah departemen yang diberi nama Lost and Found. Kalau saudara tinggal di hotel, misalnya ada barang saudara yang ketinggalan di kamar, saudara bisa datang ke departemen itu dan bertanya, apakah ada barang saya yang ketinggalan apa tidak. Saudara, itu definisi dari lost and found saudara. Dan lost and found sedikit sejarah saudara. Lost and found itu pertama kali muncul di tahun 718 dalam budaya kuno di Jepang. Di budaya kuno di Jepang, kalau ada orang barang yang kehilangan akan disimpan oleh beberapa orang yang dianggap penting di desa atau di tempat itu, dan orang bisa datang ke orang itu saudara. Dan di budaya modern, lost and found pertama kali dipercayai oleh para ahli tahun 1805 di kota Paris. Pada masa itu di bawah pemerintahan Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte melihat ada begitu banyak orang meninggalkan barang
barang di jalanan. Napoleon memerintahkan kepala kepolisian kota Paris untuk mengumpulkan barang tersebut. Kalau ada warga yang kehilangan barangnya, warga ini bisa datang ke kantor polisi tersebut, saudara. Dan sedikit data yang menarik, saya googling, saudara. Dikatakan 2017 di London, di kota London saja, saudara, mereka melaporkan 130.000 barang item hilang setiap tahunnya. 13000 barang hilang setiap tahunnya. 24.000 itu tas, 10.000 itu HP. Bayangin, bisa buka konter HP kita, saudara. 24.000 tas, 10.000 HP. Jepang, saudara, melakukan laporan dalam tahun lalu kurang lebih ada 4 juta barang diketemukan di lost and found-nya mereka. Indonesia mengeluarkan angka tahun lalu kurang lebih ada 7 juta barang. Bukan hilang, tapi dicopet. Kita akan belajar pada hari ini lost and found. Yang hilang bukan hanya barang. Yang bisa hilang bukan hanya jam, HP, dan sebagainya. Tapi ada banyak orang di gereja, di rumah Tuhan, mereka bisa hilang. Ada banyak orang di rumah Tuhan sekalipun badannya di gereja, hati dan pikirannya di tempat lain. That's why pulang gak bawa perubahan. That's why pulang gak bawa pertobatan. That's why pulang tetap sama. Karena selama di gereja bukan sibuk sama firman Tuhan, sibuk sama HP-nya. Selama di gereja bukan sibuk sama buka Alkitab, sibuk balas WA-nya. Ada banyak orang di gereja tanpa mereka sadari. Mereka pikir kewajiban agamawi mereka yang terpenting. Padahal yang terpenting adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Kurang semangat, lebih semangat lagi, saya siap diberkati. Sama-sama, 1, 2, 3, iya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara berpikir Yesus hanya datang untuk mengubah kekuranganmu menjadi kelimpahan, Yesus gak perlu datang ke dunia. Karena Elisa berapa ribu tahun yang lalu, Alkitab katakan janda yang miskin, anaknya hendak diambil jadi budak. Elisa memberi berkat kepada yang namanya janda itu. Dari kekurangan, janda tersebut menjadi kelimpahan. Kalau saudara berpikir Yesus datang hanya untuk membangkitkan orang mati, Yesus gak perlu datang. Karena Elia banyak membangkitkan orang mati. Kalau saudara berpikir Yesus datang cuma hanya mengubah air menjadi anggur, Yesus gak perlu datang. Karena hambanya Musa lebih hebat dari Yesus. Dia mengubah air menjadi darah dalam 10 tula. Tapi Yesus harus datang ke dunia karena Yesus tahu yang dapat menyelamatkan, menebus dosa umat manusia hanya darahnya. Yang dapat menebus dosa saudara dan saya hanya pengorbanannya di kayu salib. Katakan amin. That's why Yesus harus datang. Karena hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Saya selalu bilang sama saudara, perbedaan antara agama. Agama itu apa sih? Agama itu adalah manusia cari Tuhan. Makanya manusia lihat matahari, dia pikir Tuhan, dia sembah matahari. Makanya manusia lihat api, dia pikir Tuhan, dia sembah api. Karena makanya manusia dia lihat binatang yang suci, dia pikir Tuhan, dia sembah binatang. Agama adalah cara manusia mencari Tuhan, itu agama. Tapi apa kekristenan? Kekristenan adalah Tuhan cari manusia. Saudara bisa nangkep bedanya? Kalau agama, kita yang cari Tuhan. Kita yang berusaha mendekat sama Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan yang cari. Saya mau bilang, lebih gampang mana? Tuhan yang cari manusia, apa manusia yang cari Tuhan? Tuhan yang cari manusia. Anak saya Gene 2 tahun. Kalau saya ngumpet, padahal saya ngumpet di depan matanya dia, cuma ditutupin sama horeng, dia gak ngeliat. Tapi anak saya kalau dia ngumpet, saya tahu. Kenapa? Pantatnya kelihatan. Anak saya. Lebih gampang saya cari anak saya daripada dia cari saya. Karena anak saya terbatas. Saya lebih baik dari dia. Hari ini kita akan belajar. Alkitab katakan ada 3. Dalam Injil Lukas 15 ada 3 perumpamaan mengenai orang, mengenai yang hilang. 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama dalam Alkitab adalah perumpamaan mengenai domba yang hilang.
Dalam Injil Lukas 15, 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Domba yang hilang. Alkitab katakan ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Satu hilang. Malam ketika domba sampai ke dalam kandang, dombanya, kepala gembalanya hitung. 97, 98, 99, gak ada 100. Alkitab katakan apa? Gembala tinggalin 99-nya. Bukan berarti gak peduli. Tapi gembala tahu bahwa 99 ini sudah selamat. Sudah diketemukan. Domba tinggalin 99, ketemuin yang satu. Persembahan atau gambaran yang kedua adalah seorang wanita. Alkitab katakan ada seorang wanita punya 10 mata uang dirham. 10 uang mata dirham, satu yang hilang. Saya senang. Alkitab bilang bukan laki-laki, tapi perempuan yang uangnya hilang. Kalau saudara tahu maksud saya. Karena kalau laki-laki uang hilang dia nggak cari. Tapi kalau perempuan uang hilang, jangankan uang hilang. Uang suami di bawah kaos kaki bisa ketemu sama perempuan. Alkitab katakan dibuka pintunya, dibuka lemarinya, mejanya dibuka untuk mencari koin yang hilang. Yang ketiga perumpamaan mengenai anak yang hilang. Alkitab katakan anak ini anak yang kurang ajar, Pak. Kenapa kurang ajar? Papanya masih hidup, dia minta warisan. Bayangin saudara masih hidup, Pak, warisan. Apa jawabmu? Gue masih hidup, Bambang. Anaknya ambil warisan, anaknya pergi. Tinggalin papanya. Kita akan masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Ada sedikitnya 5 kebenaran. What do I lose when I am lost? Apa yang hilang ketika saya terhilang? Apa yang hilang dalam hidup saya ketika saya terhilang? Saudara siap diberkati? Kita kasih sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Yang pertama, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama, I lose my direction. Saya kehilangan arah. Saya kehilangan tujuan. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya apa? Sendiri. Alkitab bilang saudara seperti domba. Domba adalah binatang yang memiliki pandangan yang gak bagus. Domba hanya dapat melihat 100 meter ke depan. Domba punya kebiasaan nengok ke bawah. Karena kenapa? Dia cuma lihat 2. Kaki gembalanya sama rumput hijau. Kalau kaki gembalanya selaras sama rumput hijau, dia ikutin kaki gembalanya. Tapi seringkali domba menghadapi cobaan. Apa cobaannya? Rumput hijau di sebelah kiri, kaki gembala ke sebelah kanan. Dan biasanya domba yang belum nurut sama gembalanya akan lebih mengikuti rumput hijau. Padahal di ujung ada serigala yang menanti. Makanya gembala itu punya tongkat yang begini nih. Si diem aja sih. Tahu kan yang begini? Ya kan? Kalau dombanya ke kiri, gembalanya gini. Di sini Bambang gitu. Ya, makanya kalau saudara pernah ke rumah, ada orang punya lukisan, ya, lukisannya yang di belakangnya tuh ada domba banyak, terus ada Yesus pegang atau gendong seekor domba, ya, nggak pernah lihat? Ini orang Kristen bukan sih? Pernah lihat ya, ya kan? Jadi ada dombanya banyak di belakang, Yesus pegang gitu. Terus ada orang biasanya yang nggak terlalu ngerti Alkitab, bilang, aduh sweet banget. Pengen dong jadi domba yang digendong Yesus gitu. Padahal dia nggak ngerti, domba yang digendong Yesus, domba yang paling bangor. Domba yang paling nakal, biang kerok. Kenapa? Karena domba, kalau dia ngelawan, kalau dia nggak dengerin, pertama pakai ini, yang itu tadi. Ini pertama, tapi kalau dia masih lari, jalan-jalan, kalau istilah bahasa Yahudi mentel-mentel, akan pakai yang ujungnya buat pukul kakinya. Karena kakinya dipukul, dombanya gak bisa jalan. Makanya Yesus gendong.
Jadi ketika Yesus gendong di gambaran itu, Yesus mau bilang, lu jangan kayak begini. Jangan nakal kayak begini. Ada banyak di antara kita perlu dipukul dulu sama Tuhan, baru bertobat. Perlu dihajar dulu ekonomi kita, baru ke Gading Nias. Perlu dihajar dulu kesehatan kita, baru ke Gading Nias. Ada banyak di antara kita yang gak mau cara yang mudah untuk bertobat. Kita mau cara yang keras, baru bertobat. Saya mau bilang sama saudara, ketika kita terhilang, kita mengalami hilangan pertama apa? Kita punya direction. Kita jadi gak tahu mau buat apa. Yang kedua, ketika saudara dan saya terhilang, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama adalah direction, arah tujuan. Yang kedua, saudara kehilangan yang namanya guidance atau tuntunan. Sama-sama bilang sama saya, tuntunan. Alkitab katakan Zakaria 10 ayat yang kedua, oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, menderita sengsara sebab tidak ada apa? Gembala. Saudara bisa lihat saya ke depan. Kalau saya boleh menganalogikan kehidupan ini seperti perjalanan, katakan amin dulu. Kalau saudara dalam perjalanan, saudara butuh yang namanya roadmap. Saudara butuh yang namanya peta. Saudara perlu buka peta untuk tahu saudara mau kemana. Buka peta. Setelah buka peta, saudara perlu ada yang namanya kompas untuk melihat arah. Directionnya mau kemana? Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Udah ada roadmap, peta, ada kompas. Yang terakhir, saudara bukan hanya kompas, bukan hanya peta, saudara butuh yang namanya apa? Navigator untuk nuntun saudara. Supaya saudara sampai ke tujuan. Saudara butuh peta, saudara butuh kompas, saudara butuh sama yang namanya navigator. Kalau saya boleh menganalogikan dalam iman kekristenan, dalam perjalanan iman saudara, saudara butuh peta. Apa petanya? Gak lain gak bukan firman Tuhan, Alkitab. Alkitab ini petanya, katakan amin. Tapi banyak di antara kita gak pernah buka Alkitab. Lebih banyak nyari apa kata bintang. Kita lebih fokus sama ramalan bintang. Padahal kalau saudara pengen cari tahu roadmap petanya, tinggal buka Alkitab. Apa yang what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Semua ada di Alkitab. Kalau saudara sudah punya Alkitab yang menjadi kompasnya, apa Pak Pendeta? Hati nurani saudara. Hati nurani itu punya alarm. Kalau saudara pengen buat yang aneh-aneh, hati nurani akan bilang apa? Gak mungkin bilang sikat bro, itu mah setan. Hati nurani akan bilang apa? Jangan. Anak-anak muda, kau yang pengen pacaran sama orang seberang, hati nurani bilang jangan. Ingat kata pendeta boyband Korea Utara. Logika bilang apa? Hajar. Hati nurani bilang apa? Terang gelap gak bisa bersatu. Logika ngomong apa? Kamu yang terangin dia. Hati nurani bilang, kamu bukan petugas PLN. Kamu gak bisa terang-terangin. Hati nurani yang jadi kompas, Pak. Alkitab yang menjadi peta. Hati nurani kompasnya. Navigatornya siapa? Navigatornya Roh Kudus. Roh Kudus yang nuntun kita. Makanya perhatiin deh, orang-orang yang gak punya hubungan sama Tuhan, hidupnya serba bingung. Hidupnya serba apa? Serba bingung. Mau buat apa bingung. Mau kerjain apa bingung. Semua kelihatan sama. Yang ketiga, apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama yang hilang adalah tujuan saudara. Arah. Yang kedua adalah tuntunan. Yang ketiga, apa yang hilang ketika saya terhilang? Saudara dan saya kehilangan hadiah terbaik dari Tuhan. I lose my gift. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Tiberias, Gading Nias, dan yang di rumah. 1, 2, 3, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa?
mengasihi dia. Sama-sama bilang sama saya mengasihi Tuhan. Alkitab katakan saudara disediakan yang terbaik dari kerajaan surga. Allah nggak bisa kasih yang baik. Allah hanya bisa kasih yang terbaik sama saudara. Karena standar kerajaan surga bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika saudara dan saya memiliki hubungan sama Tuhan, ketika saudara dan saya terkoneksi sama Tuhan, Alkitab katakan saudara dan saya memiliki hadiah yang terbaik dari surga. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau saya kasih kado sama saudara, dan saudara nggak pernah buka kadonya, saudara nggak akan pernah tahu ada apa di balik itu. Alkitab katakan Tuhan kasih kado yang terindah, the greatest gift of all. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Tuhan memberi saudara kado yang terindah. Tapi kita lebih sibuk buka kado dari dunia. Kita nggak pernah unwrap kado yang dari surga. Kita nggak pernah buka kado yang Tuhan kasih sama kita. Kita sibuk buka kado yang dari dunia tawarkan. Ketika saudara terhilang, saudara mengalami kehilangan apa? Pemberian yang terbaik. Saudara nggak dapat menikmati Yesus. Karena semua kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Katakan amin. Sama seperti lampu yang saudara lihat ini. Lampu ini semua hanya menyala karena mereka nempel sama listriknya. Sound system yang saya pakai ini, sistemnya. Kalau sound system ini nggak ada listrik, dia nggak nyala. Tapi karena ada listrik, mic ini jadi berharga. Saudara, semua di alam sound ini semua menjadi berharga karena ada aliran listrik. Saudara dan saya akan menjadi manusia yang mencapai titik potensi terbaik ketika saudara terkoneksi sama penciptamu. Katakan amin. Manusia tanpa Tuhan debu tanah. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Saya pernah baca suatu tulisan di sosial media. Ketika Allah menciptakan yang namanya ikan, Allah berkata kepada air lautan. Ketika Allah menciptakan yang namanya tumbuhan, Allah berkata kepada tanah. Ketika Allah menciptakan yang namanya manusia, dia berkata kepada dirinya, baiklah kita menciptakan seorang yang serupa segambar seperti kita. Saudara ambil ikan dari laut, ikan akan mati. Saudara ambil tumbuhan dari yang namanya tanah, tumbuhan akan mati. Saudara ambil manusia yang tidak punya hubungan dari Tuhan, yang punya hubungan terpisah dari Tuhan. Secara fisik hidup, tapi hatinya mati. Secara kelihatannya hidup, tapi dalamnya mati. Ya kan saudara? Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara dan saya melekat sama Tuhan, saudara akan melihat kado yang terindah melalui anaknya Tuhan Yesus disediakan buat saudara. Amin saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang keempat, apa yang hilang ketika saya terhilang? I lose my happiness. Saya kehilangan kebahagiaan sejati. Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan ia pun mulai apa? Alkitab katakan anak muda ini selama dia tinggal sama papanya, Alkitab katakan keadaannya baik. Katakan amin. Semua yang diperlukan tercukupi. Tapi anak ini berkata sama papanya, papa saya bosen, saya mau pergi sendiri. Anak ini dia minta hartanya, dia tinggalin papanya. Di situ terjadi masalah. Selama dia sama papanya, selama dia nempel sama papanya, everything's good. Selama saudara nempel sama Tuhan, sekalipun masa pandemi, berkat Tuhan tidak kenal pandemi. Sekalipun ada masa sukar, berkat Tuhan tidak kenal masa sukar. Karena Allah sanggup berkati saudara, sekalipun saudara dalam keadaan kekurangan. Tapi ketika anak ini lepas dari Tuhan, lepas dari papanya, dia mulai miskin,
Dia mulai melarat. Bahkan Alkitab katakan dia harus makan makanan bekas babi. Bagi orang Yahudi, Pak, babi binatang haram. Kalau bagi orang Batak, Ambon, Manado, harum. Babi aja lo ketawa. Haram, bayangin itu, ini ya, itu gambaran manusia kalau jatuh dalam dosa. Kayak gitu. Hancur banget. Benar-benar degradasi. Makanya Paulus bilang, dua ciri manusia di akhir zaman. Manusia yang dipimpin oleh roh, manusia yang dipimpin oleh kedagingan. Gak bisa dua-duanya, harus salah satu. Karena kalau sudah dipimpin oleh roh, cirinya setiap hari saudara akan melawan kedagingan. Kalau saudara dipimpin oleh kedagingan, cirinya setiap hari engkau akan melawan tuntunan roh. Saudara nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa kejar dua kelinci di tempat yang berbeda. Karena dua tempat berbeda, kelincinya di arah yang berbeda. Jadi saudara putuskan, mau ikut dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika engkau bangun pagi, daging bilang ambil HP, cek WA. Roh Kudus bilang ambil Alkitab, cek firman Tuhan. Amin. Tapi kalau dipimpin oleh kedagingan tiap hari, kau akan berusaha melawan tuntunan Allah. Makanya saya mau bilang sama saudara, saudara boleh kaya, tapi kalau saudara di rumah berkonflik sama istri, sama anakmu, engkau pasti nggak bahagia. Saudara boleh punya pekerjaan yang bagus, tapi kalau semua orang kantor konflik sama saudara, saudara pasti nggak bahagia. Konflik sama sesama manusia aja kita nggak bahagia. Apalagi kita punya konflik sama yang punya kerajaan surga. Hubungan kita nggak nyambung sama Tuhan. Nggak enak banget. Saya kasih ilustrasi sama saudara. Anggap saja ada seorang anak, namanya Alek. Emang kenapa sama Alek? Namanya Alek. Alek punya papa namanya Gideon. Amit-amit. Alek kerjaannya berantakin mainan. Suatu hari papanya Gideon pulang. Ketika Alek lihat papanya pulang, Alek langsung rapiin mainannya. Mainannya dirapiin, mainannya dibersihin. Dan ketika mainannya dibersihin, papanya datang, tiba-tiba peluk Alek. Dan ketika dipeluk oleh papanya, apa jawab anaknya? Anaknya bilang gini, Alek tahu kenapa papa peluk Alek? Kata papanya, kenapa? Karena Alek habis rapiin mainan kan? Makanya papa peluk Alek. Apa jawab papanya? Papa peluk kamu karena kamu anak papa. Papa peluk kamu bukan karena kamu rapiin mainan. Papa peluk kamu karena kamu anak papa. Akibat manusia jatuh dalam dosa, nature manusia merasa berharga kalau produktif. Merasa berharga kalau melakukan yang baik. Akibat manusia jatuh dalam dosa, kita merasa penting kalau kita punya sesuatu yang bisa kita banggain. That's why kalau saya ke gereja, kalau saya ajak teman saya ke gereja, saya bilang, bro, ayo ke gereja Natal ini. Aduh bro, jangan bro, minggu ini gue banyak dosa, gue gak gereja dulu deh. Harusnya kalau banyak dosa, bukan gak ke gereja, harusnya kemana? Udah teriak-teriak nih bos. Saya kalau ajak orang ya ke gereja ya, ayo ke gereja, apa jawabnya? Aduh, gue lagi banyak dosa nih, gue gak gereja dulu deh. Saya gak pernah ketemu orang hampir mati, ayo ke rumah sakit, gue mau mati nih. Nggak, ke rumah sakit dulu deh. Akibat manusia jatuh dalam dosa, kita ngerasa berharga kalau kita produktif. Kita ngerasa berharga kalau kita signifikan. Kita ngerasa berharga kalau kita doing good. Saudara pasti sering dengar ini berkali-kali, tapi saya mau jelasin sama saudara sudut pandang yang berbeda. Saudara pasti sering dengar cerita soal uang yang dibejek-bejek. Ini berapa? Uang lu cepat ya. 50.000. Ada yang mau? Ini mau Natal saya kasih. 50.000. Anggap aja ini saudara dan saya. Dunia bejek saudara. Dibejek. Tapi saudara masih mau kan? Dunia cuy. Masih mau kan?
Saya buang, saya injek-injek. Masih mau kan? Saya coret-coret. Masih mau kan? Ini saudara, dunia bejek saudara, dunia hina saudara, dunia injek saudara, dunia robek saudara, dunia coret-coret saudara. Tapi Tuhanmu tetap mau sama saudara. Tuhanmu gak pernah tolak saudara. Tuhanmu gak pernah tinggalin saudara. Kalau saudara ngerasa jauh dari Tuhan, bukan apa yang harus saya lakukan. Karena pada prinsipnya kalau saudara ngerasa jauh dari Tuhan, saudara yang perlu mendekat. Karena Tuhan gak pernah pergi dari kita. Tuhan gak pernah lari dari kita. Kita yang lari dari Tuhan. Kita yang pergi dari Tuhan. Allah seperti ayah dan anak yang hilang itu. Dia menunggu depan rumahnya. Dia menanti. This is Christmas Pak Bu. Ini Natal. Dia menanti depan pintu rumahnya. Tunggu saudara pulang. Kalau hari ini kau ngerasa jauh dari Tuhan, mari mendekat sama Tuhan. Saya di rumah punya pulpen yang murah namanya Faster. Setiap kali pulpen saya hilang, saya nggak pernah balik karena nggak berharga buat saya. Tapi saya punya pulpen yang cukup mahal, dikasih sama istri saya. Harganya $5 juta. Orang kaya. Cukup mahal harganya. Itu pulpen dikasih istri saya cukup mahal. Kalau yang Faster tahu ya. Kalau hilang saya nggak pernah putar balik. Bodoh amat, ada banyak di rumah. Tapi kalau yang merek itu yang dikasih istri saya hilang, amit-amit ya. Saya pasti cari. Kenapa? Karena Faster buat saya nggak berharga. Tapi pulpen yang dikasih istri saya penting buat saya, berharga. Makanya saya cari. Kalau saudara merasa saudara nggak berharga, kenapa dia utus Yesus buat saudara? Kalau saudara merasa saudara murahan, kenapa dia harus kirim anaknya untuk mati di kayu salib buat saudara? Kalau saudara merasa saudara nggak penting, kenapa dia cari saudara? Justru karena engkau berharga. Makanya dia cari saudara. Iblis mau bilang kau nggak berharga. Iblis mau bilang engkau murahan, engkau sampah. Tapi seperti pulpen tadi yang mahal buat saya cari. Kemanapun itu pun saya cari. Seperti saudara dan saya. Kau boleh lari sejauh mungkin. Tuhan cari saudara. Kau boleh sembunyi di mana aja. Dia tangkap saudara. Yang penting apa? Mau bertobat. Relakan hatimu. Natal apa sih Pak Pendeta? Natal bukan kado. Natal bukan pohon Natal. Natal apa sih? Natal adalah misi penyelamatan dari Allah untuk saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, saya undang imam musik rekan saya, saudara Catur. Apa yang hilang ketika saya terhilang? Yang pertama adalah tujuan dan arah. Yang kedua adalah tuntunan. Yang ketiga saudara dan saya ketika saudara terhilang, yang hilang adalah kado yang terbaik dari Tuhan. Yang keempat adalah kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Yang kelima, apa yang hilang ketika saudara dan saya terhilang? I lose my home in heaven. Injil Matius 16 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca dengan lantang. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi saudara dengan lantang. 1, 2, 3 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ketika saya terhilang, saya kehilangan tujuan. Ketika saya terhilang, saya kehilangan tuntunan. Ketika saya terhilang, saya kehilangan yang namanya damai sejahtera, sukacita, happiness. Ketika saya terhilang, saya kehilangan yang namanya kesempatan punya relationship sama Jesus, sama Tuhan. Yang kelima, ketika saya terhilang, ada sebuah kutipan yang menarik dari bahasa Latin yang menyebut julukannya memento mori.
Suka dipakai di tato-tato gangster di Amerika. Memento mori artinya ingatlah akan hari kematianmu. Makanya kita bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah. Karena di rumah duka kita belajar. Belajar apa? Suatu hari semua akan berakhir. Suatu hari semua akan berakhir. Di rumah duka kita sadar suatu hari kita akan ada di peti mati itu. Berapa minggu yang lalu adik rohani saya siangnya masih WA sama istri saya. Jam 7, jam 6 telepon dipanggil Tuhan. Yang sempat heboh di sosial media itu. Saya datang 19 tahun, anak yang baik. Saya lihat peti matinya. Saya kaget. 19 tahun. Dulu pikiran saya hanya orang yang usianya tua, 80 ke atas yang dipanggil. Saya masih jauh, masih muda. Tapi lihat 19 tahun. Saya bilang maut gak kenal usia. Suatu hari kita akan dipanggil Tuhan. HP ini mungkin cukup mahal ya. Sekarang penting buat saya. Tapi nanti kalau saya dipanggil Tuhan, udah gak penting buat saya. Jam sekarang masih penting buat saya. Tapi nanti kalau saya dipanggil Tuhan, jam ini udah gak penting buat saya. Mobil yang saudara punya, sekarang penting buat saudara. Tapi nanti kalau Tuhan panggil saudara, mobil saudara udah gak penting buat saudara. Tapi banyak kita rela tabrak firman, rela langgar firman, rela sakitin hati orang untuk sesuatu yang kita gak bawa mati. Untuk sesuatu yang gak akan penting lagi ketika kita mati. Untuk sesuatu yang nilainya gak kekal. Kita tuker yang kekal sama yang sementara. Suatu hari, that's why tiap kali saya mau tidur, saya tiru gembala sidang saya, Pak Pendeta Pariaji. Udah bagus-bagus. Saya tiru gembala saya. Tuhan ampuni dosa saya. Perkataan, perbuatan, ataupun dalam pikiran. Saya perjamuan. Tuhan saksinya ya, saya gak buat-buat. Sebelum tutup mata, taruh kepala di bantal, saya bilang, Tuhan, aku serahkan roh, tubuh, jiwaku ke dalam tangan. Karena saya gak tahu besok melek lagi apa enggak. Dikit lagi pergantian tahun. Jangan pernah lewatkan pergantian tahun tanpa Tuhan. Jangan. Apalagi jangan lewati pergantian tahun 3, 2, 1, Happy New Year. Yang enak-enak ya pasti. Dugem, mabok, zina, cabul, pacaran yang aneh-aneh. Lewatin pergantian tahun dalam dosa. Harusnya 3, 2, 1. Thank you Tuhan. 2020 tahun berat, tapi Tuhan mampukan aku lewati. Aku serahkan 2021 sama Tuhan. Itu yang benar. Ambil perjamuan kudusmu. Ambil minyak urapanmu. Perjamuan pertama di awal tahun. Tapi kalau engkau masih mau ngotot lewatin tahun dalam dosa, go ahead. Lo ini yang dibakar bukan gue. Saudara ini yang mengalami kerugian, bukan saya. Ada jemaat WA saya kemarin bilang, Pak Pendeta, kenapa 1 bulan ini khotbahnya keras banget? Kenapa 1 bulan ini Pak Pendeta khotbahnya keras banget? Saya cuma bilang saya ini tawanan roh. Bukan tawanan orang kaya. Bukan tawanan jemaat. Kemana Roh Kudus tuntun, ke situ saya ikut. Inti dari khotbah saya sederhana. Dari poin 1 sampai poin 5 cuma 1 intinya. Apa Pak Pendeta?
bertobat. Apa intinya? Bertobat. Apa intinya? Nggak, jangan lihat saya, lihat kiri kanan. Bertobat. I do love you. Saya sungguh mengasihi saudara. Saya dipercayakan gereja diri di mimbar yang suci, yang kudus ini. Dipercayakan oleh Tuhan jemaat sebanyak ini. Saya dosa besar sama Tuhan. Kalau saya nggak ingetin jemaat yang saya layani. Saya dimarahin sama Tuhan. Kalau saya nggak menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Suatu hari kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Yang lucu gini ya, baca Alkitab nggak pernah, doa jarang, ngomongin orang rajin, gosipin orang rajin. Tapi ditanya, masuk surga? Yakin. Memang punya orang dalam apa gimana? Karena nanti hakim yang agung itu, saudara nggak bisa bilang, Sus, tolong bantulah. Udah tahu sama tahu, Sus. Cari uang boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Cari duit harus. Jangan males. Tapi jangan tabrak semua aturan. Cari jodoh boleh. Tapi jangan sampai karena belum dapat, siapapun suami orang kau hajar juga. Habis itu dia gak bahagia sama istrinya. Biar aku bahagiakan dia. Saya kan nolong dia, Pak Pendeta. Kan padahal kita bikin orang bahagia itu ada sedekahnya. Doa saya agar momen ini gak bias dengan lawakan-lawakan yang gak penting. Agar momen ini gak bias dengan kata sia-sia dari saya. Satu ayat terakhir Alkitab katakan demikian. Ya saudara dan saya sama-sama baca. Dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Ini ayat saya terakhir. Injil Lukas 2 ayat 10 dan 11. Berita Natal. Lalu kata malaikat itu kepada jemaat Tiberias, Gading Nias dan di rumah. Sama-sama kita baca. Jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Mengapa dikatakan yang pertama jangan takut? Karena Tuhan tahu manusia dikuasai ketakutan. Dia bilang jangan takut. Bukan hanya Tuhan bilang jangan takut, malaikat Tuhan bilang apa? Aku memberitakan sukacita besar. Selamat mempersiapkan Natal. Selamat lahir baru. Selamat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sama-sama menikmati Natal ini dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Sambil angkat tanganmu katakan, rancanganmu lebih sungguh lagi. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Seperti Bapa sayang, katakan demikianlah Engkau mengasihi. Dengan bangga bilang Kau jadikan saudara dan saya biji matamu. Dia berikan
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancangan-Mu Tuhan, sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sama-sama katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau rancangan-Mu Tuhan. Mari biar setiap jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah. Angkat tanganmu dengan bangga bilang, biji matamu, janjimu Kau berikan, seperti Bapa sayang Kau menuntun langkahku hari depan. Kalau saudara nggak keberatan, sambil angkat kedua tanganmu bilang sama, seperti angkat kedua tanganmu, tutup matamu, fokus sama Yesus. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang, demikianlah dengan bangga hari depan. Rancangan-Mu Tuhan. Hari depan, rancangan-Mu. 2021 Tuhan indah beri hari depan. Tetap angkat kedua tangan saudara, biar musik malun dengan lembut. Setiap pribadi mulai terhubung sama Tuhan. Ada banyak orang terhilang dalam gereja, hanya melakukan kewajiban agamawinya. Karena KTP saya Kristen Pak Pendeta, makanya saya ke gereja. Tapi keluar gak bawa pertobatan, pulang ke rumah gak bawa perubahan. Apa sih Natal? Natal adalah misi Allah menyelamatkan manusia. Allah lihat kita gak mampu tanpa Dia. Allah tahu manusia tanpa Tuhan ujung-ujungnya binasa.
That's why Allah datang ke dunia dalam rupa manusia, mati di kayu salib, agar saudara dan saya memiliki dorongan keiman, kepercayaan bahwa bersama dengan Yesus engkau dapat melakukan perkara-perkara hebat. Mari hari ini datang sama Tuhan. Engkau yang mulai kehilangan arah tujuan. Engkau boleh kaya secara materi, tapi engkau mengalami kosong di dalam hati. Engkau yang kehilangan tuntunan dalam hidup ini. Engkau boleh orang mungkin terkenal, engkau mungkin boleh orang yang dianggap berhasil, tapi engkau merasa gamang dalam hatimu. Atau bahkan mungkin kau kehilangan damai sejahtera, sukacita. Hari ini sejenak pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Hamba menyerahkan setiap pribadi mengangkat tangan mereka. Hamba tidak mengenal mereka, tapi Tuhan yang kenal mereka. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Agar Natal ini kami datang dalam pertobatan. Agar Natal ini kami datang dalam belas kasihan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Agar Natal bukan hanya menjadi momen perayaan biasa, tapi Natal di mana momen kami kembali kepada Tuhan. Momen di mana kami memperbarui kasih setia kami sama Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.